Bagi sebuah negara besar seperti Indonesia yang memiliki jumlah populasi yang cukup banyak, tentu saja ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting. Nah, kunci untuk memastikan ketahanan dan kedaulatan pangan adalah tentu saja ketersediaannya pupuk. Nah, di tengah suasana global yang masih dibayang-bayangi perang di Ukraina, tentu saja pupuk ketersediaannya, distribusinya merupakan hal yang sangat penting dan strategis bagi Indonesia untuk dikelola. Nah, untuk mengetahui apa-apa saja strategi Indonesia untuk menjaga ketersediaan dan juga keberlangsungan dari pupuk ini, Insight with Desi Anwar kali ini akan bertemu dengan Direktur Utama dari Pupuk Indonesia Holding Company. Mari kita jumpai. Terjadinya perang antar Rusia-Ukraina telah memberikan dampak besar bagi ketersediaan dan stabilitas harga pupuk dunia. Isu global lainnya seperti COVID-19 yang telah menjadi wabah selama 3 tahun terakhir tentu telah mengguncang perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Ketersediaan pupuk berperan penting untuk menjaga produksi pertanian yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional. Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN terus mendukung ketahanan pangan lewat perusahaan pelat merah. Pupuk Indonesia Holding Company misalnya didorong berkontribusi dalam penyediaan pupuk di Indonesia demi menjaga stabilitas harga pangan nasional. Kontribusi pupuk Indonesia terhadap program ketahanan pangan nasional tidak lepas dari lajunya informasi dan perubahan bisnis, sehingga menuntut pupuk Indonesia untuk melakukan transformasi lewat sentralisasi. Upaya sentralisasi ini semakin memperkuat kemampuan pupuk Indonesia beserta anak perusahaannya dalam melayani dan mengamankan pasokan pupuk dalam negeri, khususnya pupuk bersubsidi maupun non-subsidi. Halo, Pak Bakir, apa kabar? Desi? Iya, jadi Insight with Desi Anwar kali ini kita berjumpa dengan Direktur Utama dari Pupuk Indonesia, Pak Ahmad Bakir Pasaman, dan kita berada saat ini di kantor Pupuk Indonesia Holding Company. Tapi Pak Bakir katanya hanya salah satu dari sekian banyak kantor Pupuk Indonesia. Ini bisa persis diceritakan sedikit mengenai kantor ini dan apa membedakannya dengan yang lain? Ya, memang kita sekarang berada di kantor yang berada di Menara Kadin. Ini sebenarnya kantor untuk kalau kita ketemu dengan tamu-tamu, ketemu dengan CNN Indonesia. Dengan CNN Indonesia, kita terimanya lebih baik mungkin di sentral. Tolong diceritakan bagaimana struktur organisasi dari Pupuk Indonesia ini, karena harus mau tidak mau kan melayani seluruh wilayah Nusantara ya dari dalam ketersediaan pupuk. Ya, jadi Pupuk Indonesia ini sebenarnya memang kita punya anggota holding yang produsen pupuk. Tapi kita juga punya perusahaan pestisida. Kita juga punya perusahaan EPC yang membangun pabrik. Jadi non pupuk ya? Non pupuk. Ada perusahaan tradingnya, ada perusahaan utilitasnya, ada perusahaan petrokimianya, ada perusahaan-perusahaan kimia di bawah Pupuk Indonesia ini. Jadi kalau di total ada berapa anak perusahaan? Nah, ini yang kita lagi lakukan streamlining. Nanti ke depannya itu mungkin hanya akan ada sekitar 30 perusahaan. 30 lumayan ya? Ya sekarang lebih. Lebih ya? Lebih, ada 64 kalau salah. Nah, jadi ya saking banyaknya, ini termasuk anak dan cucu. Nah, ini lagi dilakukan streamlining.
Nah, nanti kita ada 4 subholding dan 1 cluster. Kita kelompok-kelompokkan supaya lebih efisien. Oke, jadi 4 subholding dan 1 cluster, tapi di sini kan main holdingnya. Iya, Nah, main holdingnya. mungkin kalau dari segi tugas, tanggung jawab dan peran dari main holding ini apa-apa saja, Pak Bakir? Ya, kita kan sebagai holding tentunya harus memberikan EBITDA uplift ya. Jadi revenue-nya semua harus di-pull. Yang prinsipnya adalah meningkatkan EBITDA uplift daripada masing-masing anggota holding. Bukan hanya anak, tapi juga cucu. Ya, untuk menghasilkan profit yang lebih baik, artinya untuk ke pemegang saham ya. Iya, ini kan BUMN yang salah satu yang terpenting ya sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat juga kebutuhan pupuk bukan saja secara domestik, tapi secara global semakin lama semakin meningkat ya. Nah, kalau untuk holding company ini, Pak Bakir, ini cara berkomunikasi, sinergi, dan bagaimana hubungannya dengan anak perusahaan khususnya perusahaan pupuk itu sendiri. Contohnya pupuk Kaltim, kan dulu kan Pak Bakir katanya pernah pegang pupuk Kaltim di sini. Ini bagaimana sih yang membedakan sebelum ada holding dan ketika ada holding? Ya, jadi dulu waktu yang paling signifikan saja waktu saya jadi dirut di sana, itu kita direksinya berlima. Kalau sekarang direksinya bertiga saja. Oh, jadi ada efisiensi. Apa yang hilang? Direktur pemasaran hilang, direktur pengadaan hilang di pupuk Kaltim. Waktu dihilangkan juga saya agak kaget-kaget gitu. Karena ini tahun berapa ya kira-kira? Ini berapa tahun yang lalu? 2020. Saya masuk gitu. Kalau dulu kan saya ada fungsi pengadaan, ada fungsi pemasaran, ada fungsi macam-macam. Nah, akhirnya tersisa yang ada di pupuk Kaltim itu adalah direktur utama, direktur produksi, dan keuangan. Intinya memang ke depannya holding ini, produsen pupuk itu, kita inginnya bahwa anak perusahaan itu adalah fokus kepada produksi, pengembangan kualitas produk, pengembangan teknologi, digitalisasi, dan lain-lain. Jadi meningkatkan efisiensi. Nah, kalau untuk fungsi pemasaran dan pengadaan, itu disentralisasi. Nah, ini peranan sentralisasi ini yang ini. Kalau dulu masing-masing itu. Bahkan bisa berantem tuh antara anak perusahaan. Jadi berkompetisi misalnya. Ya, asing berkompetisi internal juga memungkinkan kalau zaman dulu, zaman saya. Tapi dulu tuh sebenarnya seberapa lama deh? Ini holding ini sendiri kan nggak terlalu dulu amat ya. Holding ini sendiri sebenarnya dibentuk kapan dan tujuannya itu apakah memang lebih ke profit oriented karena ada tuntutan BUMN juga harus profit, atau lebih untuk yaitu efisiensi dan juga holding ini sudah terbentuk 11 tahun yang lalu, tapi mengalami berbagai transformasi ataupun perubahan fungsi holding itu sendiri. Karena asalnya holding ini dulu dari produsen pupuk, dari Pusri, kemudian menjadi holding. Kemudian ini terus berkembang. Berkembangnya itu waktu itu misalnya memang hanya menjadi holding ini juga tidak melakukan operasional sebenarnya, karena operasional kan lebih banyak di perusahaan di itu. anak perusahaan. Nah, sekarang tahun 2020 ini lebih operasional holding, di mana ada berbagai macam fungsi itu disentralisasi. Ya, tadi seperti pemasaran, penjualan. Jadi nanti tanggung jawab revenue itu lebih banyak sebenarnya di holding. Nanti tanggung jawab. Makanya tadi disebut EBITDA ini merupakan tanggung jawab. Ini KPI-nya Pak Bakir ini sebagai CEO. Iya, ini. Jadi yang dulu makanya saya bilang kalau dulu kita kaget-kaget juga waktu dijadikan, wah ini direksinya cuma 3, wah ribut. Nggak ada direktur pemasaran, nggak ada direktur pengadaan, ya karena memang udah diolah. Tapi alhamdulillah dengan sentralisasi ini ternyata memang lebih efisien. Baik, lebih efisien. Apa perbedaan yang luar biasa terasa, dan dari segi EBITDA-nya, bottom line-nya harus ada peningkatan yang signifikan dong. Untuk kontribusi profit kita tahun ini sangat baik di BUMN. Jadi saya pikir mungkin kita kalau nggak nomor 5 ya nomor 6 lah untuk kontribusi profit. Yang biasanya kita nomor 8, nomor 9 gitu. Jadi lumayan ya, cukup signifikan. Lumayan kita ini. Tapi
untuk kedepannya kan kita juga harus mempertahankan bahwa ini harus tetap seperti ini. Iya. Karena memang selain daripada EBITDA uplift, pada waktu kemarin memang tahun 2022 itu harga bahan baku naik, Nah, ini tapi dia. harga produk juga naik. Iya. Nah, ini bagaimana memanagenya nih antara kedua ini. Jadi ada efisiensi, ada harus bagaimana memanfaatkan peluang pemasaran, strategi pemasaran yang pas. Nah, ini penting ya, harus dilakukan, apalagi kan Indonesia kita kan dari segi pemerintahan juga kan ketahanan pangan itu kan sangat-sangat Ya. penting. Ya. Dan seperti kita sebutkan tadi kan, kunci dari ketahanan pangan tentu saja ketersediaan pupuk. Sementara dengan banyak sekali tantangan saat ini, belum lagi kompetisi ya yang kita harus lakukan. Pak Bakir, mungkin ini sambil duduk ya kita. Oh iya, silakan. Pupuk Indonesia juga tidak bisa melakukan ekspor misalnya pupuk semaunya kita. Ini juga kita harus, karena kita BUMN. karena kita artinya kita harus memperhatikan dulu kebutuhan pupuk dalam negeri. Insight with Desi Anwar, kali ini saya ditemani Direktur Utama Pupuk Indonesia Holding Company, Pak Ahmad Bakir Pasaman. Halo Pak Bakir, senang sekali sudah diundang ke salah satu dari kantor Pupuk Indonesia. Dan Pupuk Indonesia Holding Company ini tadi kita sudah dijelaskan, itu intinya bertanggung jawab untuk meningkatkan EBITDA. Jadi revenue itu semua mau tidak mau harus ditingkatkan. Dan Dipu, mungkin sebelum kita melihat ya apa strategi untuk memastikan penyediaan pupuk untuk seluruh Indonesia ini, bagaimana performance-nya Pak Bakir kalau dibanding dengan tahun-tahun lalu, dan kunci dari keberhasilannya selama ini apa? Ya, Mbak Desi, terima kasih nih mau main ke kantor Pupuk Indonesia. Jadi memang performance kita untuk tahun 2022 itu alhamdulillah sangat baik lah kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tapi memang ada beberapa faktor tentunya yang mendorong tercapainya hal ini. Ada fungsi sentralisasi, tapi ada juga terkait perubahan harga. Ya, nah ini karena ini harga komoditas itu kan Harga sangat komoditas fluktuatif ya. ada naik turun, di mana kita harus menjual pada saat yang tepat dan membeli pada saat yang tepat juga. Iya, dan apalagi tahun lalu kan kita sudah masukin perang di Ukraina sehingga harga baku untuk pupuk sendiri kan melonjak. Iya itu, jadi memang harga bahan baku melonjak sama 3 kali lipat, bahkan ada 4 kali lipat daripada harga normal. Tapi pupuk juga alhamdulillah bukan pupuk yang naik, pupuk naik juga, tapi ada produk kita juga menghasilkan amoniak. Amoniak ini sebenarnya kalau di sini dikatakan itu bahan baku untuk membuat urea. Ini harganya juga naiknya juga lagi bagus ya. Sangat signifikan. Nah, ini bagaimana kita membalans penjualan amoniak dengan penjualan urea dan penjualan produk lain untuk menghasilkan profit yang paling baik. Kalau pendapatan kita naik dari 78 T menjadi hampir sekitar 103 T. Kalau profitnya itu sendiri? Kalau profitnya ya dari 5 T sebelumnya, sebenarnya normalnya kita bisa 8 T, naik ke 18,5 T. Jadi luar biasa ya, ini kan ini bisa lebih dari 3 kali lipat ya. Ini bisa sustainable nggak Pak Bakir? Apalagi kan sekarang mungkin COVID sudah berlalu dan juga mungkin produksi global juga sudah harga. Ya kita tentunya mengharapkan semua itu sustain. Tapi kita di dalam RKAP pun kita sebenarnya kalau tidak RKAP kan disusun oleh pemegang saham juga tidak setinggi itu juga. Jadi memang moderate lah kita ini, dan memang pemegang saham sudah tahu bahwa harga pupuk ini sangat volatile. Jadi bisa turun, bisa naik. Ya. Dan pupuk Indonesia juga tidak bisa melakukan ekspor misalnya pupuk semaunya kita. Ini juga kita harus, karena kita BUMN. artinya kita harus memperhatikan dulu
kebutuhan pupuk dalam negeri. Iya. Ini yang pertama. Kalau ada kelebihan, baru kita bisa melakukan ekspor dan izinnya itu sampai bertahap. Bukan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan juga Menko Perekonomian juga terlibat dalam pemberian izin ekspor. Jadi memang bukan berarti bahwa setiap peluang bisa kita manfaatkan dengan cepat. Jadi ada prioritas yang Ada mau prioritas, tidak mau. memang kalau pupuk harus prioritas dalam negeri. Tapi kalau produk di luar pupuk, misalnya tadi produk amonia lain, tadi. yang lain, Dan ya petrokimia juga ya, kan, ya? petrokimia kita tidak perlu memberikan izin. Artinya kita bisa melakukan ekspor setiap saat. Coba kalau kita fokus dulu ke produk inti yang pupuk Indonesia kan memang pupuk lah. Kalau kita, setahu saya kan pupuk utama khusus pupuk urea, pupuk NPK. Coba mungkin bisa lebih fokus lagi apa-apa saja dan berapa dan sesuai kebutuhan tentu saja domestik yang harus dipenuhi dulu. Ini kan khusus untuk petani Indonesia, kalau tidak salah kan jumlah petani Indonesia juga lumayan cukup banyak. Bisa nggak dijelaskan produk-produk intinya dan bagaimana cara penjualan ataupun pengadaan untuk para petani Indonesia kita yang sangat tergantung bergantung pada pupuk. Ini pertanyaannya panjang, jadi jawabannya jadi panjang juga. Ya, nanti nggak apa-apa. kalau ada yang kelewat-kelewat nanti kita jawab satu persatu. Jadi memang kalau kita mulai dari petaninya dulu aja. Petani Indonesia ini ada berapa sih kira-kira gitu. Petani Indonesia itu kalau berdasarkan BPS itu pun juga bukan tahun baru, tapi tahun 2019 kira-kira 33 juta petani yang ada di Indonesia nih. Jadi itu baru petani ya kira-kira. Nah, dari 33 juta petani Indonesia itu yang memperoleh subsidi itu hanya kira-kira 15 sampai 16 juta. Jadi setengahnya lah. Setengahnya. Yang lain Tapi bukan berarti mereka tidak butuh pupuk tetap. kan? Makanya kalau yang nggak dapat subsidi kan harus mendapatkan pupuk komersil. Ya. Yang ini kan ada yang petani ini. Jadi ada 18 juta yang harus mendapatkan pupuk komersil, 15 juta petani yang mendapatkan pupuk subsidi. Nah, produk utama kita kan tadi ada urea sama NPK. Nah, berapa sih jumlah urea yang dibutuhkan secara nasional secara keseluruhan, baik subsidi maupun non subsidi. Ya, nah kita bicara subsidi dulu nih sekarang. Subsidi itu selalu ditanya. Biasanya dulu kita bottom up, nanya ke petani. Itu development daripada ERDKK itu selalu ditanya bottom up. Nah itu selalu muncul angka 25 juta ton. Kebutuhan pupuk subsidi itu 25 juta ton. Per tahun ini? Per tahun. Nah, untuk 15 juta petani ini? Ya. Nah, ya ini yang untuk 15 juta sampai 16 juta petani ini kira-kira, ini tergantung RDKK ya. Nah, kemudian kita subsidi yang bisa masuk ke dalam anggaran pemerintah itu kira-kira ya 8 sampai 9 juta ton. Dari 25 kebutuhan, kita nyediakan subsidinya cuma 8 juta ton. Jadi cuma sepertiga daripada daripada kebutuhan subsidi. Ini baru subsidi nih kita bicara nih 8 juta. Nah, tentunya kalau petani ini ngerasa kan dia udah minta 25, kita nyediakan 8 atau 9. Berarti kan ada gap. Ada gap. Cukup nah, besar. gapnya ini kan mereka ya selalu adanya gap, pasti kan kalau kurang mereka juga yang udah dapat subsidi aja bisa teriak langka kan. Apalagi sekarang ceritanya yang di luar daripada subsidi. Yang harus beli dari yang harus beli harga komersil. Nah, kalau di sini memang kami sebenarnya kalau dari jumlah pupuknya sendiri, pupuk Indonesia itu menghasilkan urea sekitar 8,8 juta ton secara total per tahun. Subsidi untuk pupuknya sendiri yang urea itu sekitar 4,6 juta ton. Jadi setengahnya. 4,4 juta ton. Subsidi itu 4,4 juta ton. 4,4 juta ton. Jadi hampir setengahnya, 8,8, 4,4. Nah, komersial, untuk pupuk yang komersial, ini di rata-rata yang recordnya kita yang selalu dibeli dari pupuk Indonesia, itu sekitar 2 juta ton.
masih ada sisa Ya. 2 juta ton lagi. Karena 8,8 kurang 4,4 kurang 2 masih ada kelebihan yang masih bisa kita tentunya ini adalah peluang juga bagi pupuk Indonesia untuk jual, ya, mengekspor. Ya. Mengekspor. Gitu. Nah, kalau NPK itu agak lain lagi nih ceritanya. NPK itu kapasitas produksi kita itu adalah sekitar 3,5 juta ton. Kapasitas produksi, tapi bukan kapasitas. Produksi kita 3,5 juta ton. Kapasitasnya 3,8 sebenarnya. Tapi kan ada alat-alat NPK kan pabriknya kan nggak semuanya berjalan 100%, harus ada turnaround, maintenance dan lain-lain. Tapi kita 3,5. Nah, kebutuhan subsidi yang untuk NPK itu 3,2 juta ton. Jadi ini sebenarnya Jadi sangat pas-pasan sekarang. aja sebenarnya. Karena kadang-kadang kalau lagi banyak trouble juga produksi NPK nggak banyak, 3,2 juta ton. Taruhlah waktu Ukraine kemarin kan kalium salah satu dari ini kan bahan baku untuk pembuatan NPK. NPK. Kalau Pak Mentan ini selalu meminta ke kita, pokoknya pupuk Indonesia harus bisa menyiapkan NPK minimal 6 juta ton. Beliau selalu, karena beliau sangat concern terhadap ini kan, konsentrasinya kan banyak ininya. Petaninya juga kan mau tidak sangat mau. concern. Jadi 6 juta ton. Jadi artinya kita dari 3,5 ke 6 juta itu kan masih ada gap juga untuk mencukupi kebutuhan NPK. Jadi kalau urea berlebih, NPK ini masih sangat untuk kebutuhan subsidi pas-pasan, untuk kebutuhan komersil hampir tidak ada. Dari pupuk Indonesia, kita juga harus membantu pemerintah ini supaya arti para petani bisa meningkatkan produktivitasnya. Karena memang kata kunci daripada pabrik pupuk yang kami pegang untuk mendukung ketahanan pangan ini adalah security dan affordability. Ini kalau saya lihat ini, jadi kalau secara keseluruhan, ini kan ada kebutuhan yang tadi 33 juta lah, taruhlah petani yang 15 sampai 16 juta itu subsidi. Berarti kapasitas produksi kita secara keseluruhan untuk memenuhi baik subsidi maupun non-subsidi itu berapa? Bisa gitu? Ya, jadi kalau... Apakah ada, karena kita selalu wah pupuk langka dan lain sebagainya, ini... Kalau langka itu ya tadi penyebabnya kan karena mereka mengharapkan banyak dikasihnya tidak cukup. Dan nah untuk yang pupuk yang non subsidi kami harus menyiapkan berapapun jumlahnya. Kalau ini masih kurang dan ya itu cukup kalau dan urea. Itu bisa dilakukan. Bisa. Kalau NPK kurang. NPK yang kurang. Jadi memang kami harus membangun pabrik-pabrik NPK baru segera mungkin. Untuk ya saya kan ya kita kan kementeriannya teknis ketahanan pangan di Kementerian Pertanian ya kami harus dukung itu. Kami harus mendukung. Jadi ya ada beberapa usaha yang kita lakukan. Misalnya kami dulu sebelum ini baru ada perubahan. Ini sekarang ada transformasi ya, sekarang itu udah lebih tuntutan yang lebih inilah kan, bagi BUMN untuk jauh lebih efisien, lebih produktif, lebih profit oriented ya kan? Ya makanya kita mengefisiensikan pabrik-pabrik yang sudah ada. Nah ini ada pabrik kebetulan dulu ada pabrik SP36 misalnya di Gresik. Itu dulu SP36 disubsidi. Sekarang nggak disubsidi lagi karena sudah ada perubahan peraturan baru yang SP36 tidak disubsidi. Kami mengkonversikan pabrik ini mudah-mudahan bisa beroperasi pada akhir tahun ini. Itu ada tambahan kapasitas 600.000 ton NPK. Nah kemudian kami juga membangun beberapa pabrik baru di Kujang dan di Pupuk Altim. Kita rencana juga menambah kapasitas. Ya intinya kita coba pabrik baru ini 1 juta ton lah total jadi tambah 600.000 tambah 400.000 ya untuk pabrik baru. Tapi kan masih kurang 3,5 tambah 1 kan baru
setengah kira-kira, masih kurang. Ya kami juga sekarang didukung oleh Kementerian BUMN karena memang kebutuhan NPK ini sangat penting. NPK itu kalau nggak ada NPK, nanti padi itu nggak ada isinya, tumbuh tinggi tapi nggak ada isinya. Jadi perlu memang NPK ini. Nah ini kita mau beli akuisisi pabrik-pabrik yang ada di luar negeri yang dekat dengan bahan baku. Jadi makanya kita juga jadi di luar negeri, contohnya di mana negara-negara tetangga? Yang kami sedang jajaki sekarang dengan Jordan. Di Jordan kebetulan ada pabrik, kapasitasnya. Ini nanti apa, kerjasama atau memang dimiliki, Ya diakuisisi? kita akuisisi lah. Jadi milik Indonesia milik begitu ya? Indonesia. Nah ini lagi Petrokimia Gresik sedang berusaha bersama Pupuk Indonesia untuk mencoba akuisisi. Kalau harganya cocok dan keekonomiannya masuk, ya kita beli. Dan ini ada keuntungan juga karena memang lokasi bahan baku ada di Jordan. Iya, dan bisa jauh lebih dekat ya dengan jadi lokasi. tinggal nanti produk akhirnya yang di-deliver ke Indonesia. Nah, saya lihat ini ada hal yang menarik yang mengenai pupuk ini, karena ini kan berkaitan juga dengan kita Indonesia mau tidak mau harus punya ketahanan pangan. Kita juga tidak bagus kalau terlalu banyak import ya pupuk, karena ini juga berkaitan dengan kesejahteraan para petani. Nah, mungkin ada dua aspek di sini. Dalam satu hal untuk mendukung Indonesia sebagai negara agraria dan untuk memastikan petaninya juga mereka bisa mendapatkan pupuk yang mereka istilahnya tidak terlalu mahal, tapi di lain pihak ya sebagai BUMN apalagi dengan begitu banyak anak perusahaan harus kompetitif, harus efisien, harus profit dan harus inovatif. Mungkin PSO-nya dulu lah, public service obligation-nya. Mengenai subsidi ini Pak Bakir, bagaimana melihatnya peran pupuk Indonesia dalam memajukan para petani Indonesia dan kriteria apa sih? Apakah memang terus-menerus petani Indonesia itu masih harus perlu disubsidi? Apakah semakin lama juga semakin bertambah atau lumayan makin berkurang jumlah yang disubsidi? Ya, kita tentunya gini, bahwa dari pupuk Indonesia kita juga harus membantu pemerintah ini supaya arti para petani bisa meningkatkan produktivitasnya. Karena memang kata kunci daripada pabrik pupuk yang kami pegang untuk mendukung ketahanan pangan ini adalah security dan affordability. Ini dua hal yang penting. Saya pikir penting ini, security and affordability. Ini harus dipegang. Jadi harga betul-betul. Ya, jadi harga harus terjangkau, tapi ketersediaan juga harus ada. Itu yang kita memang ini. Untuk subsidi ini security dan affordability-nya harusnya berdasarkan kebutuhan, artinya berdasarkan penugasan dari pemerintah, ya kita sudah comply karena kita harus mengcomply, artinya kebutuhan pupuk untuk subsidi berapa. Ini tapi kan kita harus sadar juga nih, pupuk untuk yang non subsidi untuk petani bagaimana supaya mereka affordable to buy. Makanya pada waktu itu dengan BUMN kami ini ada usaha untuk meningkatkan produktivitas para petani dan mereka ini afford to buy pupuk yang relatif lebih mahal jadi tanpa subsidi. Nah, kita punya namanya tuh program Makmur. Ini program kebetulan memang dicanangkan oleh Pak Erik dari BUMN. Ini jadi dibuat suatu ekosistem namanya Makmur. Nah, ini yang Makmur ini sudah memakmurkan para petani. Intinya mari kita majukan usaha rakyat dan semakin banyak yang tidak tergantung pada pupuk subsidi tapi beli dengan harga eceran kan jauh lebih bagus. Dan syaratnya peningkatan produktivitas Pak Erik dan mensyaratkan Makmur usahakan jangan pakai pupuk subsidi tapi non subsidi. Nah, tapi sekarang kita udah ada Makmur untuk kelapa sawit, artinya kita kelapa sawit, Makmur untuk kopi, Makmur untuk padi. Nah, ini yang jagung, tebu. Ya, itu kita fokus di situ. Dan ini bukan Pupuk Indonesia yang menjalankan. Ini kita BUMN. Bareng-bareng. Jadi komunitas ada pendanaannya dari Himbara Bank, kemudian ada asuransinya juga dari asuransi BUMN, ada off-takernya
RNI karena Ya. off-taker, ID Food yang dijadikan koordinator untuk pelaksanaan ini. Iya. Kita nggak apa-apa gitu loh, Pupuk Indonesia mensuplai pupuknya sesuai Dan selama dengan ini tidak ada masalah Nggak ada dari masalah. segi produk penyediaan dari pupuk itu sendiri. Nggak ada masalah. Nah, kalau komponen dari pupuk itu sendiri itu seberapa besar ya yang merupakan bahan bakunya itu impor ya Pak Bakir? Karena Ya. ini kan sangat menentukan Ya. harga, apalagi dolar sekarang juga nggak seperti waktu Betul. Pak Bakir di Pupuk Altim kan beda mungkin harga ininya Ya, lah, ya. exchange rate-nya. Nah, memang kemarin, ya artinya tahun lalu itu, kita kan NPK. Ya. Kalau urea kan dari gas. Ya. Kalau dari gas alam, Kementerian SDM sudah Kita sangat bisa, membantu dan kita untuk punya lah mendapatkan gasnya. ini. Nah, jadi Pak Arifin sudah sangat membantu untuk provide gas untuk pupuk Indonesia, untuk sumber N. Nah, sekarang sumber P dan sumber K. Sumber P dan K, Itu P dan fosfatnya ya? fosfat. Fosfat ini sangat terbatas. Di Indonesia ada, tapi sangat terbatas. Kemudian K ini yang Kalium disebut ini. kalium, biasa disebut potas kalau merek dagang ini potas. potas. Ini sumbernya juga tidak ada di Indonesia. Jauh di Ukraina itu Kita paling banyak. kalau potas, nah ini kalau rock fosfat dulu. Rock fosfat itu kebanyakan bisa diimpor dari negara-negara Afrika Utara. Seperti Mesir, ada Tunisia, ada Maroko, ada Aljazair. Itu penghasil fosfat. Dan Jordan. Dan Jordan, ada kalau di dekat Indonesia, ada Christmas Island Ya. di Australia. Ini sumber fosfat. Kalau kita lihat negara ini nggak terlibat konflik, nggak terlibat konflik, Aman-aman ya. aman-aman aja. Oke. Nah kalau yang satu lagi potas itu suppliernya dari luar negeri itu satu Rusia, ini besar karena di situ ada dua perusahaan besar, ada namanya Uralkalis, ada Eurochem, itu besar. Tapi lagi problem lah di sana. Kemudian ada Belarus, which is negara tetangga Dari daripada Rusia, Dan- yang sebenarnya landlocked itu. Dan pelabuhannya harus pakai pelabuhan dari Rusia dan ini. Jadi apa namanya Belarus dan ini tiga supplier besar, kontribusinya 40-50%. Dampaknya yang pada saat itu betul-betul dirasakan oleh pupuk Indonesia apa secara Ya, kita harus beli dengan harga mahal, berebut, dan kita bayar harga mahal pun barangnya nggak ada. Jadi kan masalahnya kayak seperti potas tadi itu diperebutkan oleh Brazil, oleh India dan lain-lain. Jadi bukan karena ada karena ini masalah supply and demand ya, supply-nya kurang, supply-nya demand-nya kurang, barangnya juga nggak ada. Ya kita berebut ya, terpaksa kita beli kan. Dolar. Harga potas itu di atas 1.000. di atas 1.000. Nah, sekarang sudah kita kemarin dengan negosiasi yang baik dan juga pembicaraan yang baik dengan pihak Belarus dan Rusia, kita sudah bisa mendapatkan harga 440. Jadi lebih normal lah. Kita mencoba untuk pembelian berikutnya di bawah 400. Tapi waktu itu ada strategi khusus yang memang mau tidak mau salah satu tentu saja saya ingat Presiden Jokowi ketemu dengan Zelensky, ketemu dengan betul, Putin. betul. Jadi istilahnya Betul. ayo dong jangan Ya. sampai Kami sangat dibantu oleh ini perintah Pak Presiden pada waktu itu. Pak Luhut diminta ke Rusia bersama saya juga ikut bersama Pak Wamen 1. Waktu itu Pak Erik nggak bisa ikut, katanya Pak Wamen 1 yang ke Rusia. Kami berusaha bagaimana dalam situasi krisis ini mempunyai security supply dari mereka. Tapi pada intinya penyediaan saat itu khususnya tahun lalu tidak terlalu ini kan. Ada saat kritis kita waktu itu sampai nggak dapet ya, sampai pemerintah saya terima kasih lah kepada Pak Presiden, Pak Menko, Jadi Pak perlu ya diplomasi. Menteri BUMN, Wamen untuk membantu sehingga kita tidak kekurangan supply. Ya. Ada. Tapi kalau sekarang bagaimana? Karena kan di Rusia kan masih di perang Ukraina kan sampai saat ini masih berlangsung. Jadi apa yang dilakukan dan juga pelajaran lah yang kita dapatkan dari ini semua? Memang kalau dulu misalnya seperti Belarus, seperti mereka kan
kesulitan mengeluarkan produknya. Ya. Tapi dengan perang yang sedemikian panjang, mereka juga punya strategi untuk mengeluarkan produk dari Belarus itu. Mereka mengangkut secara maksudnya secara continuous keluar dalam jumlah yang kecil-kecil. Mereka stok. Ada yang di Turki, ada yang di Hong Kong. Mereka keluarin produknya dari Belarus untuk bisa menjamin supply. Sehingga sekarang alhamdulillah ya kami tidak mengalami kesulitan untuk membeli produk dari Belarus. Dari Rusia juga demikian. Jadi ada 2 tender kita ini yang supply Belarus dan Rusia. Dan dari dengan segi harga yang sudah jauh lebih normal ya sekarang. Berapa normal. Sekarang harga kalau tidak salah kalau dulu 300-400 pernah dolar. harga potas itu di atas 1.000. Di atas 1.000. Nah, sekarang sudah kita kemarin dengan negosiasi yang baik dan juga pembicaraan yang baik dengan pihak Belarus dan Rusia, kita sudah bisa mendapatkan harga 440. Jadi lebih normal lah. Kita mencoba untuk pembelian berikutnya di bawah 400. Nah, ini ke bagian yang sekarang mau meningkatkan EBITDA itu sendiri. Mau tidak mau kan harus ada ya bukan saja transformasi tapi inovasi dan produk-produk mana yang bisa menjadi sumber-sumber revenue yang menguntungkan. Dan ekspor kan di sini saya lihat itu salah satu yang cukup inilah menjanjikan ya karena kebutuhan di dunia. Betul Mbak Desi. Jadi kita itu kan untuk meningkatkan EBITDA value ya artinya harus memberdayakan resource-resource yang ada yang kita bisa efisiensikan ataupun kita bisa berdayakan. Nah di Pupuk Indonesia itu Pupuk Indonesia Group itu kita kita punya banyak SPM. SPM kalau dulu kita SPM? Punya struktur yang fungsional dan struktur yang baku. Ini untuk jalankan. Nah, ini ada beberapa misalnya kita senior project manager yang menghandle ini grade 1 artinya BOD-1 itu yang menghandle beberapa project-project penting untuk meningkatkan EBITDA value ini. Jadi mereka difokuskan mereka akan difokus itu seperti project untuk ada berapa sekarang SPM-nya? Banyak. Dan ini hal yang baru ya. Iya, jadi kita mengenalkan itu. Jadi fungsional itu kita kedepankan dan alhamdulillah seperti Makmur itu adalah dipimpin oleh SPM. Makmur itu kita punya SPM Makmur. Kita punya SPM macam-macam, ada rekan, ada SPM distribusi, pokoknya yang semua yang berhubungan dengan efisiensi dan ini kita fokuskan. Tapi kalau dari segi produk yang untuk diversifikasi apa saja kan tadi disebutkan ada amonia, tapi ada juga petrokimia dan lain sebagainya yang tidak ada urusan dengan subsidi lah, tapi bisa untuk khusus revenue generating Pak Bakir. Jadi kita memang Pupuk Indonesia ini produknya macam-macam. Kita pun kaget-kaget, produk kimianya banyak. Banyak produk yang sudah dibuat, misalnya dari petrokimia itu, petrokimia Gresik maksud saya, itu banyak sekali perusahaan-perusahaan kimia di bawahnya yang menghasilkan produk macam-macam itu, bukan hanya amoniak dan urea. Mereka juga punya punya produk selain itu pestisida. Mereka punya produk asam fosfat, asam sulfat, produk ada produk-produk kimia yang lain ya, yang saya juga saking banyaknya susah disebut. Tapi pada intinya yang memiliki nilai tambah lah. Yang memiliki nilai tambah dan ini juga harus dilakukan penjualan yang continue dan ini kita ada juga aluminium fluoride, kemudian juga kita berusaha menjual kujang misalnya CO2 cair. Kan kita punya ekses CO2, gimana kita memanfaatkan CO2 cair, ada macam-macam, ada kalau saya nah amoniak juga termasuk produk yang bukan kita kategorikan sebagai produk lain. Jadi ada urea, ada NPK, ada produk lain gitu loh yang di dalam ininya. Tapi dari segi revenue ini paling banyak dari mana kalau main revenue generate? Kalau dari segi ininya pasti urea dan karena NPK, ada karena volume ya, tapi karena volume. Kalau amonia kita punya ekses, jadi eksesnya yang kita jual nggak banyak.
ini sekitar 1 juta ton aja. Ya. Nggak banyak. Kalau kita jual amoniak semua ya kemarin ini, tapi kalau kita jual amoniak semua kita nggak produksi pupuk. Tapi Jadi kan inovasi ini kan penting, ya harus itu- ada itulah. inovasi Kalau- untuk cari peluang lah. Kalau karena kita BUMN, ya itu tadi kita harus mengutamakan pupuk. Ya. Kalau swasta mungkin beda ya. Kalau amoniak harganya lebih bagus, ya jual aja amoniak, kita lebih untung. Tapi BUMN ya harus dan bagus kalau kita lihat ternyata cukup profitable lah, apalagi dengan situasi yang sulit ini. Masih pupuk Indonesia masih istilahnya labanya lebih dari 3 kali lipat ya tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya. Tapi kalau lihat dari anak perusahaan ini kan cukup banyak ya yang menghasilkan bukan saja pupuk tapi yang lain sebagainya. Itu yang paling perform. Nah, ini bagian dari efisiensi dan juga untuk meningkatkan produktivitas yang mana, Pak Bakir, kalau dilihat semua? Ya, jadi gini. Kan ini akan mempengaruhi cara ini kita sekarang harus memisahkan produk subsidi dan non-subsidi. Ini non-subsidi kalau kita sudah mencukupi kebutuhan dalam negeri, ya sebanyak-banyaknya kita ekspor. Tapi kalau harga sekarang sudah bisa lah mencukupi harga. ya sekarang kita bisa ekspor. Nah, yang sebenarnya produk-produk niche yang dihasilkan Petrokimia Gresik juga sangat menarik. Kujang juga punya produk niche yang bisa dijual. Ini kita harus berdayakan untuk lebih menghasilkan revenue. Nah, ini kalau yang untuk ekspor adalah sudah natural. Pupuk Altim pasti akan menikmati karena dominan di situ, karena saya juga tahu lah. Apalagi pupuk Altim tahun lalu dan tahun sebelumnya itu jumlah subsidinya dikurangi. Tapi tahun ini agak dinaikin. Iya, karena kebutuhan. Karena kebutuhan pupuk subsidi ini. Ya kita nanti gini, yang penting holding itu akan melihat itu secara, dengan adanya holding ini kita lihat secara holistik. Bagaimana kita bisa mengisi ceruk-ceruk pasar yang ada, baik di terutama subsidi dulu, kemudian gimana pasar komersial, pasar perkebunan, industri, ekspor, itu kita sudah punya mappingnya. Iya, dan tapi masing-masing anak perusahaan harus Mereka perform juga kan, dan harus nurut. perform kan Ya, mereka. harus perform. Kita kan instruksikan ke mereka, oh jual ke sana, jual ke sini. Itu jadi kita yang planningnya itu dari kita, sales dan operation planning itu dari Pupuk Indonesia. Mereka melaksanakan gitu loh. Jadi dengan ini sebenarnya dan sangat membantu ini dengan adanya holding ini supaya mereka juga ya tadi jumlah direksinya dikurangi tapi produktivitas harus ditingkatkan kan dan harus cost juga harus dikurangi kan. Kalau zaman dulu mungkin kaget-kaget kalau direksinya dikurangin gitu. Saya juga waktu pertama kaget. Waduh, Pak, dihilangin semua ya? Iya. Ya udah kalau memang gitu. Tapi ternyata betul gitu loh. Ini pendekatan yang betul. Iya, dan kalau saya lihat juga sekarang mungkin dari nilai tambahnya ini mau tidak mau harus berkembang ke yang non pupuk itu. Iya, ke non pupuk. Jadi nanti kita juga akan subjek tentunya kalau kami diberi ke misalnya tentunya pengembangan petrokimia dan lain-lain, kami siap sebenarnya untuk melaksanakan ini. Tentunya tapi harus ada gas. Selain itu kami juga sekarang tetap membangun proyek-proyek baru. Saat ini kami juga lagi berusaha membangun satu di Fakfak di Irian, itu produk baru, proyek baru. Kemudian satu lagi adalah mengganti pabrik yang lama. Karena gini, pabrik-pabrik lama ini pabrik-pabrik boros. Pabrik-pabrik boros ini energinya sangat tinggi, kurang efisien. Kita akan menggantikan pabrik baru. Ini di Pusri, kita mulai dari Pusri. Jadi jadi tetap pembangunan pabrik baru itu dilakukan untuk menggantikan supaya lebih efisien, dan juga di lokasi yang baru dengan harga gas yang lebih murah untuk menggantikan nantinya pabrik-pabrik yang mendapatkan harga gas mahal ataupun kurang efisien. Perusahaan pupuk selalu diminta dalam melakukan distribusi harus memenuhi 6T. Tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat tempat, sama tepat kualitas.
kalau kita lihat ini kalau ingin mengefisiensikan sesuatu, pertama SDM-nya kan juga harus efisien. Jadi harus ada mind shift yang jauh lebih inilah profesional. Kedua, segala macam sekarang sangat tergantung pada teknologi dan digitalisasi. Ini Pak Bakir, bagaimana? Kalau dilihat dari secara keseluruhan jumlah SDM yang termasuk di anak perusahaan dan di holding itu ada berapa ya sekarang? Dan apakah mereka semua dituntut sekarang untuk... kami, jadi memang kita tidak ingin juga, sekarang kan musimnya digitalisasi. Penting, kita juga untuk harus transparansi bersaing, juga kan. harus bersaing juga dengan kami tidak bisa apa namanya jor-joran SDM itu sebanyak-banyaknya gitu loh. Saat ini pegawai tetap pupuk Indonesia ini kurang dari 8.000, bahkan mendekati 7.500 yang pegawai tetap. Kalau dulu, mohon maaf nih, waktu sangat gemuk. Waktu saya di Pupuk Altim saja, waktu saya masuk, jumlah karyawannya itu hampir 2.600. Tapi waktu saya keluar, tinggal 1.500. Dengan direksi juga berkurang. 1.500 itu kita efisiensikan. Jadi yang pensiun tidak serta-merta pensiun 100, kita rekrut 100. Bukan begitu. Tapi bukan berarti kita tidak merekrut, tapi kita merekrut secara benar-benar sesuai dengan keperluan daripada ini. Karena kami sebagai perusahaan pupuk ini juga harus bersaing secara global. Nah, jadi kita juga harus memanage HPP kita. Jadi ya intinya sih semua kita lakukan efisiensi di seluruh bidang transformasi. Dan ada reskilling juga tentu saja, karena ini kan teknologi berubah terus. Kita juga digital kita cukup apa namanya advance sebenarnya. Kita mendigitalisasi di seluruh sektor, termasuk juga distribusi yang sangat penting nih. Digitalisasi di sektor distribusi. Kita sekarang punya apa namanya mengetahui berapa sih stok pupuk yang ada di setiap kios. Semua kita, online ya. Kita pengen semuanya online. Dan kita juga pupuk itu kan perusahaan pupuk selalu diminta dalam melakukan distribusi harus memenuhi 6T. Tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat tempat, sama tepat kualitas. Ya itu kan harus kita harus memenuhi ini. Nah ini kalau kita nggak lakukan secara digital, repot. Makanya kami bersama dengan Kementerian Pertanian itu ada mendevelop namanya program Rekan. Rekan ini bisa menjawab 5T ini. 5T itu bisa kejawab. Kalau kualitas itu kan lain. Karena kualitas itu pendekatannya artinya ada SNI, ada ISO dan lain-lain. Ini ada kan kualitasnya lah. Jadi lain. Tapi kalau yang lain di luar dari tempat kualitas itu bisa didigitalisasi. Nah, ini program Rekan ini sudah kami implementasikan di Bali bersama Kementan dan teman-teman semua. Ini sukses. Nah, ini akan diterapkan dalam kemudian waktu ada rapat terbatas dengan Pak Presiden. Ya, Pak Presiden minta sebenarnya beliau juga ingin sebenarnya skema subsidi itu lebih terasa oleh masyarakat, sehingga akan dibuat skema subsidi yang baru. Nah ini memang kita ini satu suksesnya itu data, kemudian digitalisasi, dan juga ada gateway payment yang betul. Ada e-wallet lah, e-wallet. Jadi penting supaya sekarang, ini, semua. jadi pembayaran, kalau perlu bisa pakai QR code, pakai kris sekarang. Jadi bagaimana ini mengintegrasikan ini semuanya digital. Ini lagi di develop. Ya mudah-mudahan kalau ini jalan. Udah berapa persen ini jalan? Ya kita sekarang kan kita sudah kalau rekannya kita sudah coba di Bali sukses. Tinggal mengintegrasikan dengan payment sistemnya tadi e-wallet. E-wallet kan bukan tanggung jawab pupuk. Kita nggak boleh nagih-nagih nanti. Itu kan wewenangnya Himbara dong, teman-teman di Himbara kan. Yang ini nanti tinggal integrasinya aja. Tapi semuanya sudah kita bikin ininya. Nah yang kami
untuk skema subsidi baru nanti yang akan diimplementasikan. Apa bedanya skema yang lama sama yang baru? Mungkin Ya dari dulu sebenarnya pemerintah ingin menerapkan subsidi langsung ke petani. ya, semacam. Tapi kan kita kan sekarang subsidi ke produsen pupuk gitu loh, melalui produsen pupuk. Ya kami apapun, mau melalui produsen pupuk, mau melalui Langsung ke apapun petani, yang pemerintah ya. merasa ini, ya kita support, kita harus dukung gitu loh. Tapi yang penting kami harus mendukung sistemnya, bahwa sistem itu mendukung digitalisasi ini yang penting. Ya. Nah ini digitalisasi, ya kami akan sekarang kita akan terapkan untuk ya mungkin bulan ini terapkan di 5 provinsi lagi. Intinya ya harus di seluruh Indonesia. Iya. Tapi nanti harus terintegrasi dengan e-walletnya dari Himbara. Kalau ini sudah nyambung ya baru bisa jalan. Gitu. Iya. Ini menarik karena kalau nanti sebuah jalan kan cost juga kan bisa ditekan Ya. kan, dan itu tepat waktu, Dan itu tepat yang semua sasaran. tepat sasarannya Semua bisa udah nggak ada lagi. Tapi ngomong-ngomong ini waktu kita sudah habis, tapi ini ada yang penting karena ini selama ini kita sangat tergantung kepada import ya untuk bahan baku dari pupuk itu. Tapi bagaimana dengan yang pupuk organik? Nah, ini kan selalu kenapa kita tidak membangun industri pupuk organik dengan skala besar? Apakah ada arah ke sana, Pak Bakir? Apalagi kita juga punya istilahnya harus mendukung inilah everything serba green karena ada masalah Ya. perubahan iklim, kita punya target pengurangan emisi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana? Punya strategi untuk pupuk itu? organik ini kita sebenarnya pupuk Indonesia itu sudah punya dulu tuh pupuk organik itu a part of the subsidi. Bagian ya? Jadi bagian dari subsidi. Baru tahun 2022 dikeluarkan dari subsidi. Nah, selama ini lebih dari 10 tahun sebenarnya pupuk Indonesia ini mengorganisir industri kecil ini yang memproduksi pupuk organik. Tapi kita menstandarisasikan kualitasnya. Nah, misalnya kalau pupuk organik itu kita ingin misalnya dalam bentuk granul, kemudian tidak ada gulma ataupun yang lain-lain, bahwa ini benar-benar hanya materialnya pupuk aja. Itu ada quality assurance-nya, kita serahkan waktu itu kepada Petrokimia Gresik. Petrokimia Gresik ini sudah melakukan lebih dari 10 tahun untuk pupuk organik, dan kita itu sebenarnya mensuplai sekitar hampir, memang di pemerintah minta kita mensuplai 1 juta ton, tapi pada kenyataannya memang penyaluran yang kita bisa salurkan tuh 700.000 sampai 800.000 ton, sampai 800.000 ton, tapi udah cukup. Nah kemarin ini Pak Presiden minta agar pupuk organik ini dikembalikan lagi menjadi bagian dari subsidi. Nah, kami ditargetkan untuk mensuplai tahun ini 500.000, ya udah, itu kan sistemnya sudah ada. Sudah ada di Gresik. Jadi kami siap saja untuk menjalankan ini, tinggal kami menunggu surat ini administrasinya. Itu kan harus ada budgetnya, kemudian harus ada administrasinya lah, ini administrasi. Tapi secara keseluruhan ini kan potensial kan pupuk organik, tapi ini bisa profitable nggak untuk kalau dibuat secara skala besar pupuk organik? Kalau kami sebenarnya tidak terlalu profit untuk pupuk di Pupuk Indonesia Group, tapi kami senang melakukan ini karena membantu industri, karena ini pupuk organik ini diproduksi bukan oleh pupuk tapi oleh Indonesia, ini, tapi oleh mitra. Ya, Mitra, jadi mitra yang melakukan produksi pupuk organik, kita yang melakukan quality assurance. Jadi quality control dan lain standarisasi itu kita yang menyalurkan di dalam kios-kios pupuk untuk mendistribusikan. Itu jadi artinya pupuk Indonesia yang ini. Tapi kalau itu kita jalankan, kami selalu siap karena memang sudah ada itunya. Kami apapun yang diperintahkan oleh pemerintah ya kita jalankan. Tapi komitmen untuk ke ini green economy, green energy ya ada dong dari. Nah kalau ini green agak beda lagi nih, kita ini masa depan. Jadi amoniak itu ternyata digunakan sebagai energi, bukan sebagai bahan baku untuk pembuatan pupuk. Nah, karena kami itu menghasilkan amoniak 6,5 juta ton, itu kalau di dalam satu perusahaan itu paling besar mungkin. Jadi kalau kita tadi yang saya bilang kalau produksinya amoniak semua, wah itu kita jadi rajanya dunia dengan 6,5 juta ton ini. Nah kami tentunya karena ini dijadikan energi, harusnya ya kami ikut terlibat di dalam
walaupun ini mau jadi energi, mau jadi pangan, ya karena kita sudah punya kapal amoniak, kita punya fasilitas pelabuhan amoniak, kita punya pasar amoniak, dan partner-partner kami itu berasal dari Jepang sebenarnya. Semua perusahaan yang Jepang yang besar-besar itu punya MOU dengan pupuk Indonesia. Jadi bagus dong, potensial dong ini semua. Ya, sebenarnya potensi, tapi ini kan untuk teknologi kedepannya, bukan kalau teknologi pembuatan amoniak sama aja, itu standar. Tapi kalau udah buat CO2-nya yang dihasilkan dari pabrik amoniak harus diinjeksikan. Nah, yang diinjeksikan ini yang masih teknologinya masih dikembangkan. Itu. Tapi bukan selain amoniak itu saja. Kami ternyata amoniak ini bisa diproduksi dari udara dan air. Jadi kayak blue and green. Nah, kalau gitu tadi disebut blue. Kalau ini green. Nah, yang green ini udara dan air menjadi amoniak. Ya kami karena ini apapun yang berkaitan dengan amoniak, mau pakai gas, mau pakai udara, pakai air, ya kami harus ikut gitu loh. Jadi ada ya rencana? Yo, ada, sangat ada. Kita punya roadmap-nya untuk itu. Dan juga yang pabrik-pabrik atau yang tua-tua itu juga harus Ya, kita harus rejuvenate. Ya. Nah, rejuvenate. Jadi memang ada program kami yang sekarang adalah kalau kulit kita remajakan, ya pabrik juga bisa kita remajakan lah. Penting ya. Jadi istilahnya kebutuhan domestik harus terpenuhi tentu saja karena ini bagian dari PR. Harus fokus ke situ, tapi harus juga kita go international dan mencari peluang-peluang dan karena apalagi dalam situasi global yang cukup menantang ini sebenarnya dalam krisis juga banyak peluang yang kita bisa ambil ya untuk mengembangkan produk-produk lain dan mencari sumber revenue lain. Pak Bakir, sukses. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, dan senang Mbak mendapat Desi. ini posisi ini dibanding waktu di Pupuk Kaltim lebih enak Kalau mana, lebih itu nyaman. bukan saya yang ini, itu lillahi Tapi ta'ala. challenge-nya beda ya. Challenge-nya ada di sini ya sangat menantang. Tapi didukung kan merasa. Ya, insya Allah lah semua mendukung. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima Pak kasih, Bakir, Mbak Direktur Desi. Utama Terima Pupuk kasih. Indonesia. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye, take care. Thank you. Thank you. Terima kasih.